Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan bila keluar rumah, yaitu cuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Alhamdulillah, hari ini atau pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah Indonesia kita. Kita sudah membahas tentang imperialisme dan kolonialisme. Minggu lalu, pembahasannya tentang VOC. Dan hari ini kita akan masuk ke tema atau materi yang baru, yang judulnya adalah Dinamika Imperialisme dan Kolonialisme di Nusantara. Silahkan untuk segera fokus pada pelajaran, disiapkan catatannya, disiapkan pikirannya. Mari kita belajar bersama tentang sejarah Indonesia. Terutama hari ini kita akan memulai materi baru tentang dinamika imperialisme dan kolonialisme di Nusantara, ya. Melanjutkan materi imperialisme dan kolonialisme dan juga materi VOC lalu berikutnya. Nah, sejarah ini selalu materi belajarnya adalah berkesinambungan, ya, atau memiliki keterkaitan antara satu materi dengan materi yang lain. Nah, ini judul besarnya, ya. Judul besarnya adalah Dinamika Imperialisme dan Kolonialisme di Indonesia. Materi belajar kita akan membahas bagian pertama adalah tentang Republik Batak dari tahun 1795 sampai 1811. Bagian subbab yang kedua adalah imperialisme dan kolonialisme Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Lalu kultur stelsel atau tanam paksa dari tahun 1830 sampai 1870. Jadi kita akan membahas secara holistik, secara menyeluruh tentang penjajahan Belanda di Indonesia, terutama poin-poin penting dan inti utama, ya, dari pembelajaran sejarah, dari sejarah bangsa kita, sejarah bangsa Indonesia, terutama ketika mengalami yang namanya penjajahan Belanda. Nah, sedikit membahas, mengulas, dan mengingat tujuan imperialisme. Kalau imperialismenya sendiri kita udah bahas, ya, di bab yang pertama. Nah, sekarang kita bahas tujuan imperialisme yang sama saja tersirat ketika kita membahas tentang VOC, ya. Tujuan imperialisme atau tujuan penjajahan. Yang pertama adalah imperialisme politik dan militer. Yang pertama politik, ya. Para penjajah ingin menguasai rakyat dan pemerintah dari daerah yang dijajahnya, atau mewujudkan Europe's Best Tour, pemerintah Eropa. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, ya, di bahasan VOC, bahwa VOC ini memonopoli perdagangan, memonopoli politik, dan pemimpin mereka pangkatnya gubernur jenderal dan seorang Belanda. Berarti kita udah dijajah secara politik, cuma dijajahnya melalui kongsi dagang VOC, ya.
dari tahun 1602 sampai 1799 ya. Tahun 1799, 31 Desember 1799, VOC ini bangkrut. Sebelumnya kita hampir 100 tahun lebih kemudian dikuasai oleh VOC ya, Vereinigte Oost-Indie Company. Nah, jadi penjajahan itu tujuannya adalah politik, ingin menguasai rakyat dan pemerintah dari daerah yang dijajahnya, atau mewujudkan Europes-Bestur, pemerintah Eropa. Lalu secara militer, negara-negara penjajah mencari daerah-daerah jajahan yang strategis untuk kekuasaan mereka di Asia dan Afrika. Seperti Belanda menjajah Indonesia. Indonesia itu dekat dengan salah satu pusat perdagangan dunia, yaitu Cina. Begitu juga ketika Belanda menguasai Indonesia, Belanda itu kuat menghadapi angkatan laut Inggris yang bersemayam di India. Begitu juga Inggris pun kan menguasai Australia ya. Maka Indonesia itu sangat strategis. Meskipun Belanda itu dijepit oleh Inggris dari India dan juga dari Australia, tapi Belanda memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan armada. Salah satu basisnya adalah di Indonesia. Nah itu ya, jadi Belanda menjajah Indonesia karena Indonesia itu strategis, dekat dengan pusat perdagangan Asia, baik Cina maupun India. Berbeda dengan Spanyol. Spanyol itu lebih memilih untuk menguasai benua Amerika karena tambangnya melimpah ya. Tambang di Tambang di Amerika itu melimpah, kemudian juga mengincar hasil alam yang lainnya yaitu coklat di benua Amerika. Begitu juga Inggris membangun koloni ya, membangun jajahan baru di Amerika, di benua Amerika. Berarti masing-masing penjajah Eropa itu punya target geografis negara jajahannya. Kalau Belgia kan menjajah Afrika ya. Mereka kemudian melakukan jual beli budak. Jadi orang-orang Afrika mereka culik, mereka ambil, kemudian mereka jual ke daratan Amerika, ke Asia, dan lain-lain. Itu ya. Jadi imperialisme politik dan militer. Yang kedua adalah imperialisme ekonomi. Nah ini, penjajah ini ingin menguasai ekonomi negara jajahan, baik itu lahan produktifnya, baik itu tanah, hasil tambangnya, emas, perak, tembaga, minyak bumi, dan lain-lain, hingga perdagangannya. Jadi semuanya dikuras habis ya. Manusianya disuruh kerja paksa, alamnya dikuras habis. Baik itu tanahnya, lahan produktifnya dikuasai penjajah, hasil tambangnya dari perut bumi diambil, dan mengatur monopoli perdagangannya. Semuanya dikuasai oleh penjajah. Yang ketiga adalah imperialisme budaya. Ya. Para penjajah ingin menularkan pola pikir mereka, budaya mereka, hingga agama mereka kepada rakyat yang mereka jajah. Belanda ke Indonesia itu kemudian salah satu contohnya ya, pendidikan di Indonesia ketika penjajahan Belanda, bahasa Belanda adalah bahasa pengantar. Pakaiannya juga pakaian ke barat-baratan. Jadi orang Indonesia juga kemudian ikut-ikutan memakai pakaian ke barat-baratan. Begitu juga pola pikirnya. Isme-isme dari Eropa itu kemudian ditularkan ke Indonesia ya, misalkan kita berbicara tentang Belanda.
Belanda menjajah Indonesia, kemudian isme-isme yang ada di Belanda pun kemudian ditularkan ke Indonesia. Apa aja sih? Nasionalisme sosialisme, komunisme, apapun yang berkembang di Eropa, isme-isme yang berkembang di Eropa, kemudian orang Belanda ditularkan juga kepada orang Indonesia. Begitu juga budaya, ya. Begitu juga agama. Bahkan orang Belanda ini kan sembari menyebarkan agama Kristen Protestan ya kepada rakyat Indonesia. Jadi semuanya ingin menularkan budaya Eropa ke masyarakat yang dijajahnya. Sampai ke arsitektur punya kita pasti sudah sering melihat bangunan bergaya Eropa. Karena itu adalah hal yang ditularkan salah satunya oleh orang-orang Eropa di Indonesia. Itu ya, tujuan imperialisme, tujuan penjajahan. Imperialisme politik dan militer, imperialisme ekonomi, imperialisme budaya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke bagian yang kita bahas, yaitu tentang Republik Batav. Ya. Pada tahun 1795, Belanda jatuh ke tangan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Jadi di Eropa ini sedang rame yang namanya Revolusi Prancis. Lalu muncul tokoh yang sangat kuat namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini kemudian berhasil menguasai Belanda pada tahun 1795. Jadi, ketika Belanda menjajah Indonesia, sebetulnya Belanda juga di Eropa itu dijajah oleh Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Jadi kayak tumpang tindih gitu ya. Belanda menjajah Indonesia, Belandanya sendiri di Eropa dijajah oleh Prancis. Maka semua jajahan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Prancis membuat pemerintahan baru di Belanda yang diberi nama Republik Batav 1795 sampai 1811 yang dipimpin oleh kerabatnya Napoleon Bonaparte ya, Louis Napoleon. Nah, Louis Napoleon ini menjadi pemimpin dari Republik Batav atau Belanda ya, Belanda yang dikuasai oleh Napoleon Bonaparte. Belanda yang asalnya monarki diganti menjadi kerajaan. Belanda yang asalnya monarki atau kerajaan diganti menjadi republik oleh Napoleon Bonaparte dan dipimpin oleh kerabatnya yaitu Louis Napoleon. Berarti otomatis Indonesia juga jatuh ke tangan Prancis melalui Republik Batav ya. Republik Batav atau Belanda. Lalu Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal di Kepulauan Nusantara atau Hindia Belanda yang merupakan wilayah jajahan dari Republik Batav. Nah, kemudian Louis Napoleon yang menguasai Republik Batav ini menunjuk seorang Belanda namanya Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal di Kepulauan Nusantara, Hindia Belanda, yang merupakan wilayah jajahan dari Republik Batav. Berarti nanti selanjutnya kita akan membahas Nusantara yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Nah, ini gambar Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis yang berhasil menaklukkan Belanda. Ya, Napoleon Bonaparte ini jenderal yang sangat kuat, punya strategi militer yang brilian dan pendukung yang banyak. Lalu Louis Napoleon ini mempercayakan Republik Batav kepada kerabatnya ya, yaitu Louis Napoleon. Jadi Belanda dijajah oleh Prancis, kemudian Belanda itu diserahkan kepada kerabat Napoleon Bonaparte ya, yaitu Louis Napoleon. Nah, kemudian diganti menjadi Republik Batav. Lalu Louis Napoleon ini menunjuk seorang Belanda namanya Herman Willem Daendels ya untuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda atau di Nusantara. Baik, ini bagian pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjut pada bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.